Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Tolong ketua kelasnya dipimpin untuk doanya. Baik, terima kasih. Nah anak-anak, sekarang Ibu ingin mengabsen dulu dari kehadiran kalian. Apa ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Tidak ada ya? Baik, bagus sekali anak-anak. Jadi kalian semua hadir dalam pertemuan kali ini ya. Nah sekarang Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian tentang pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat tidak tentang pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, Ayu coba. Ya, bagus sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penjajahan bangsa Barat di Indonesia ya, menjajah Indonesia. Yang pertama bangsa Jepang, kemudian yang kedua bangsa Belanda, dan yang ketiga anak-anak, iya benar sekali, bangsa Inggris ya. Nah, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hal tersebut. Sekarang anak-anak, Ibu punya gambar ya. Dari gambar yang Ibu bawa ini, ada yang tahu ini gambar siapa anak-anak? Iya benar, ini adalah gambar Insinyur Soekarno. Ada yang tahu siapa itu Insinyur Soekarno? Iya, Insinyur Soekarno ini adalah Presiden pertama Indonesia. Jadi beliau juga sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia ya. Jadi beliau adalah orang yang pertama memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari gambar yang Ibu bawa, jadi kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang tema 7 anak-anak, yaitu tentang perbedaan dalam persatuan. Subtema rukun dalam perbedaan anak-anak. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa nanti bisa membuat kalimat tanya menggunakan aspek pertanyaan 5W 1H. W yang pertama itu artinya what, artinya apa. Kemudian yang kedua why, mengapa. Yang ketiga when, kapan. Kemudian where, di mana. Who, siapa. Dan how, bagaimana ya. Jadi tujuan yang kedua dari segi mata pelajaran IPS, kalian mampu nanti mengemukakan makna dari detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu dari segi pelajaran PPKN, nanti kalian mampu menganalisis dan membedakan mana sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dari gambar yang Ibu berikan melalui diskusi kelompok. Ya, sekian tadi tujuan pembelajaran anak-anak. Untuk berikutnya kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Sekarang coba kalian bentuk kelompok menjadi beberapa kelompok terdiri dari 5 orang dalam satu kelompok. Silahkan dibentuk dulu kelompoknya. Sudah ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ingat, pilih salah satu ketua kelompok dari masing-masing kelompok ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok
tolong dibuka buku temanya halaman 6 ya. Di sana ada teks detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugas kalian dalam kelompok adalah masing-masing dari kelompok membaca teks yang ada, kemudian nanti masing-masing kelompok membuat kalimat tanya yang benar ya, menggunakan kata tanya mengapa, kapan, di mana, siapa, apa, dan bagaimana ya. Paham anak-anak sampai di situ? Iya, paham, bagus sekali anak-anak. Kemudian setelah kalian membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut, nanti kita akan berdiskusi di dalam kelompok ya. Sudah anak-anak? Sudah siap? Baik, silahkan dikerjakan dulu. Sudah selesai anak-anak pekerjaannya? Sudah ya. Nah sekarang Ibu minta dari perwakilan kelompok 1 dibaca hasilnya. Ya, demikian tadi hasil dari kelompok 1 anak-anak. Kemudian dari kelompok 2. Coba kalian jawab pertanyaan yang dibuat oleh kelompok 1. Ya, bagus sekali ya. Tanggapan dari kelompok 2. Kelompok 3, apakah sama tanggapannya dengan kelompok 2? Iya, bagus ya. Nah, demikian tadi diskusi kelompok sudah kita lalui bersama. Nah, sekarang masih kalian bekerja di dalam kelompok ya. Selanjutnya, Ibu ingin menanyakan kepada masing-masing kelompok apa makna dari detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan. Ada yang sudah paham dengan pertanyaan Ibu? Dari kelompok 2 ada yang ingin menanggapi mungkin atau punya pendapat lain dengan kelompok 1, nak? Ya, silahkan. Bagus ya. Kelompok 3. Bagus sekali anak-anak. Jadi Ibu rasa dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok lainnya, Ibu lihat kalian sudah paham mengenai makna dari detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Adapun maknanya yaitu seperti yang sudah dibilang tadi. Yang pertama, detik-detik proklamasi merupakan tonggak sejarah bahwa kita sudah merdeka anak-anak. Jadi kita sudah bebas dari yang namanya apa? Dari yang namanya penjajahan bangsa barat ya. Kemudian yang kedua, kita sebagai bangsa Indonesia sudah mampu untuk mandiri. Artinya berdiri sendiri anak-anak tanpa adanya tekanan dari bangsa lain ya. Nah, kenapa kita bisa merdeka anak-anak? Karena ada apa? Karena adanya rasa persatuan dan kesatuan. Ada yang tahu apa itu rasa persatuan dan kesatuan anak-anak? Silahkan kelompok 4 mungkin. Iya, benar ya. Rasa persatuan adalah rasa saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling harga-menghargai ya. Intinya kita bersatu. Jadi kita bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan anak-anak ya. Jadi kita mengerjakan sesuatu bersama-sama. Sekarang Ibu punya gambar anak-anak. Nah, dari gambar ini anak-anak, yang mana kira-kira yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan? Yang ini atau yang ini? Iya, jadi ini merupakan apa? Gambar yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Adakah kelompok yang ingin menjelaskan gambar dari yang Ibu bawa, anak-anak?
Ya, kelompok 1 silahkan dicoba. Ya, benar. Tanggapan dari kelompok 1 anak-anak. Jadi gambar ini menunjukkan gambar apa? Rasa persatuan, kerukunan dalam apa? Dalam bergotong royong anak-anak ya. Kalau yang ini menunjukkan rasa persatuan tidak? Tidak ya, ini adalah gambar apa? Perselisihan atau pertengkaran. Ini namanya tawuran anak-anak. Jadi jangan nanti di antara kalian terjadinya pertengkaran ya atau perselisihan seperti ini, tidak boleh. Nanti kalian bisa kena hukuman anak-anak, bisa ditangkap polisi ya. Jadi jangan meniru hal-hal yang negatif anak-anak. Kemudian ibu punya gambar lagi satu, ini. Terlihat tidak gambarnya anak-anak? Terlihat ya. Jadi ini adalah gambar orang yang memiliki agama yang berbeda. Jadi walaupun agama kita berbeda-beda satu sama lain, kita harus tetap rukun anak-anak, menunjukkan rasa saling harga menghargai, saling tolong menolong ya. Jangan sampai adanya perpecahan ya. Baik anak-anak, dari apa yang sudah kita pelajari, ada tidak yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, silakan. Iya, benar. Kita sudah belajar tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, bagaimana cara membuat kalimatannya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengungkapkan makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menganalisis atau mengetahui yang mana sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat. Nah, anak-anak, ada yang tidak mengerti dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ibu harap kalian sudah paham ya. Nah, untuk tugas selanjutnya, sebagai tugas dan pekerjaan rumah, kalian cari clipping anak-anak. Jadi buat clipping tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Jadi demikian yang dapat Ibu sampaikan hari ini anak-anak. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak.